Ayah saya kan dukun, habisi aja Yusnita ini. Sampai ayah bilang habisin Yusnita. Habisi aja dia ini. Nggak benar ini membawa virus ke rumah begitu. Ayah saya ini preman luar biasa. Dia sama setan alas saja nggak pernah takut, Pak. Siapapun dia jago berkelahi. Saya bilang, waduh, saya mesti cari juga yang setanding nih, Pak, yang sebanding. Mau diadu sama si preman ini. Iya. Kalau dulu saya lihat ayah saya itu, apalagi marah-marah begitu, kebencian saya luar biasa loh, Pak. Pernah saya juga sumpah serapah sama ayah saya. Ya Allah, kalau dia keluar nih, ya Allah, kalau datang truk lindas kayak dia nih. Tiba-tiba saya dapat penyakit kelenjar getah bening. Sudah miskin melarat, dapat penyakit lagi. Mana Yesus kamu itu? Kan dia bisa menyembuhkan. Kok nggak disembuhkan? Sembuhkan dong, minta sama dia. Kalau memang dia berkuasa. Suatu kali kakak saya ini mau membunuh saya, mereka juga nggak takut juga kali ya. Ayah saya bilang, kamu ayo ke Sukabumi. Dimandikanlah saya dengan ramuan itu tuh. Kamu tuh Kristen gara-gara ditawarin ini dan itu. Sekarang nih ilmu kali kamu nih di jampe-jampe, dipelet, di jampe-jampe ini. Dia mulai lagi dengan bunga 7 rupa itu mandiin saya. Lalu ayah tanya, gimana rasanya? Enggak ayah, cuman dingin aja. Hah? Cuma dingin? Mandiin lagi saya. Saya bilang, ayah sudahlah dingin. Namanya Sukabumi kan dingin Pak Yesua. Sudah. Lalu saya bilang begini, ayah mau gak ke gereja? Saya bilang. Ayah mau lihat kan ayah selalu bertanya ke saya, mana dukun kamu itu? Kok kalah dia nih? Siapa dukun kamu itu? Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Kembali jumpa dengan saya, Pastor Joshua Tewu DBS, dalam program Rohani Spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini kita punya satu narasumber yang juga tidak kalah luar biasanya. Bukan karena prestasi-prestasi kenegaraan atau prestasi publik yang beliau miliki misalkan, ataupun mungkin seorang yang punya predikat seorang konglomerat atau prestasi-prestasi hebat sekular lainnya, bukan. Ya, tetapi ada satu prestasi yang dalam perspektif kekristenan justru ini adalah prestasi yang harus semua bangsa, suku, kaum dan bahasa alami itu, yaitu menjadi pengikut Kristus, menjadi pemercaya Yesus. Karena itulah harta terbesar, itulah prestasi keputusan terhebat yang pernah dibuat oleh seorang manusia ketika dia memutuskan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pemercaya Yesus Tuhan. Dan narasumber yang satu ini juga berasal dari suku yang sangat agamis, bahkan mempresentasi sebagai suku agama suku. Dan nanti selanjutnya, setelah selengkapnya kita langsung saja dalam talk show kita. Siapakah beliau? Mrs. Yusnita Tanjung. Ya, bukan Justina ya? Oh, Yusnita. Tapi nama Yusnita itu kayaknya Minang banget ya? Asli Pak. Asli Minang ini? Asli. Yusnita Tanjung. Iya. Kalau Justina itu biasanya dari Toraja, dari suku-suku lain. Oh, jadi ini Yusnita Tanjung. Pemirsa, kita berikan aplaus buat Ibu Yusnita Tanjung. Haleluya. Shalom Bu. Shalom. Bu, ini pemirsa Perspektif Joshua Tewu. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Uni bersyukur sekali kalau dapat diundang ya,
Dek Bapak Pendeta Yusua Teu. Bukan main Bapak ini mengundang ya. Biasanya tamu-tamunya tamu-tamu yang berkaliber internasional. Kini kok lebih di sana ya. Berkaliber surgawi. Haleluya. Lebih hebat itu. Haleluya. Oh, iya. Puji nama Tuhan Pak Ini Yusua. bahasanya kental banget Minangnya ini ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Ibu Yusnita Tanjung ini adalah hamba Tuhan, saudara ya. Dan konon kabarnya jadi pekabar Injil yang tidak pernah berhenti untuk mewartakan Yesus kepada semua orang. Sebelum kita tanyakan hal-hal yang luar biasa, kita berikan kesempatan dulu buat pemirsa ya, Bu. Amin. Ibu Yusnita Tanjung kan file atau profile yang terdapat di informasi umum, Ibu ini kan berdarah asli Minangkabau, Sumatera Barat. Betul. Ya. Iya. Yang kita tahu persis bahwa orang Minang itu adatnya, waduh, keras banget gitu loh. Nah, dan boleh dikata hampir nggak ada orang yang non Islam sebenarnya menurut banyak pengakuan. Tapi ibu ini Kristen dan bukan cuma Kristen. Dan ibu ini seorang pendeta kalau mau dikata hamba Tuhan, pemberita Injil yang aktif dan bahkan proaktif sejak ibu bertobat. Bu, saya mau tanya ini. Iya, Pak. Ibu jadi Kristen itu mulai kapan? Mulai membuka diri, membuka hati bagi Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu mulai kapan Ibu Yusnita? Ya kadang-kadang ya Pak ya saya pikir-pikir kok bisa ya saya jadi Kristen ya. Padahal ini saya paling benci banget dulu ya. Dengan orang-orang Kristen ini. Ibu benci banget Kristen dulu? Iya. Ini dia menarik. Kenapa jadi Kristen? Itu dia ya. Tapi benar mungkin ya Tuhan tuh memilih orang kali ya. Sesuka-sukanya Tuhan. Oh iya pasti. Iya. Jadi sebenarnya saya juga kalau pikir-pikir kenapa ya saya kok jadi Kristen ya? Kadang-kadang pernah tuh Pak terpikir. Terlebih kenapa ya saya jadi hamba Tuhan ya? Jadi kadang-kadang terpikir juga ya. Terpikir ya. Kenapa jadi Kristen? Kok tiba-tiba umpamanya saya lagi melayani ya. Saya tiba-tiba di salah satu ya mimbar yang cukup besar umpamanya. Terus saya turun, kok bisa ya saya di situ? Aduh Tuhan, saya paling benci sama orang Kristen ini. Ada Pak, kadang-kadang terbersit dia di pikiran saya begitu. Tapi memang pada umumnya begitu Bu. Biasanya orang benci banget dengan orang Kristen, benci banget dengan kekristenan, dia jadi Kristen. Makanya yang benci-benci Kristen ini ya. Benci-benci tapi rindu tapi kita berdoa, doa orang-orang Kristen biasanya yang benci-benci Kristen ini, yang radik sini. Tuhan pasti jamah itu. Sebenarnya benci melihat sikap, sifat, kelakuan orang Kristen itu, Pak. Orang Kristen yang mana dulu, Bu? Yang saya temui lah waktu itu ya. Sebelum bertobat ini ya. Kok orang Kristen itu makan babi ya? Lah, makan babi itu bukan sikap, Bu. Nah, itu awal-awal dulu ya. Jadi Ibu dulu juga nggak suka babi ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang juga nggak mau makan babi. Tetapi kalau didengar berita tentang isi Alkitab orang Kristen itu, ada juga ingin tahu loh Pak. Oh. Itu. Jadi kalau lihat-lihat kulit-kulitnya orang-orangnya nggak suka. Tapi kalau dengar-dengar tuh iklan-iklan apa beneran nggak sih itu ya? Hukumnya kasih gitu loh. Itu yang mulai agak tertarik ya? Mau ingin tahu gitu. Rasa ingin tahu dulu ingin awalnya. Tahu, Oke. Kenapa? Karena saya juga tinggal bersama ayah saya, ibu saya, dengan adik kakak saya. Ya saya pribadi ya, saya ini sepertinya nggak mendapatkan sesuatu. Tapi mungkin Ibu dulu keluarganya sudah Kristen kali sampai Ibu jadi Kristen juga. Enggak satupun Pak. Enggak satupun? Anti sekali. Ayah Ibu semua? Semua itu kami Islam tulen Pak.
Islam tulen dulu. Asli lah dari orang tua ya, itu kami sudah diajarkan begitu. Tetapi kalau saya pribadi juga nggak mendapatkan sesuatu juga. Ya gimana ya kalau saya lihat ibu saya sering menangis umpamanya. Ayah saya ini boleh dikatakan ayah saya ini orang Padang Panjang, ya ibu saya ini orang Padang Kota. Jadi ketika mereka menikah itu, kalau nggak salah saya dengar ibu saya ini istri keempat ya, gitu. Saya lihat juga ayah saya ini sepertinya itu dia sangat mencintai ibu saya. Ibu saya sangat mencintai ayah saya. Ya, sepertinya seperti itu. Makanan apapun semua ibu saya melayani ayah saya sempurna sebagai wanita. Kalau saya lihat waktu itu. Sampai saya ingin juga kalau saya berumah tangga saya pengen kayak ibu saya. Ya, sampai semua tangan ibu saya mengerjakan. Maksudnya ibu juga ingin jadi istri keempat? Oh bukan? Waduh Pak Yosua ini. Enggak, karena kan tadi bicaranya begitu bukan? Oh nah, tapi tidak termasuk itu. Cara melayani suami itu loh. Oke, itu dia nih. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi dalam hal cara melayani suami itu meneladan dari ibu. Sebagai wanita dia pantas diteladani. Luar biasa. Itu kan. Tapi kenapa ya ibu saya nggak bahagia? Nah, itu bertanya lagi saya. Sering menangis. Kenapa kok ibu ini nggak bahagia, sering menangis? Ya ternyata ayah saya ini idola perempuan. Ganteng ayah saya Pak. Ibu saya cantik juga, ayah saya ganteng. Jadi banyak yang mengingini ayah saya ini. Kata ayah saya begitu, bukan ayah yang mau, tapi mereka yang mau sama ayah. Itu kan pembelaan sang pria begitu kan? Apalagi hukum Islam membenarkan poligami. Membenarkan. Maka saya bertanya kenapa ibu harus bersedih? Kenapa? Itu kan diizinkan gitu. Tapi ternyata ibu saya menjawab dengan air mata. Itu PR bagi saya sebagai perempuan. Oh, rupanya orang kalau suaminya menikah lagi itu dia nggak rela. Iya, walaupun nggak rela. Saya gali, ternyata nggak rela dia Pak itu. Sudah. Yang kedua ayah saya otoriter sekali. Apa Bu? Otoriter. Wow. Keras sekali mendidik kami ya. Mungkin ya kalau tamparan untuk pipi saya sekarang ini mungkin bisa ya kenyal gara-gara dipukulin orang tua gitu ya. Kalau ayah bicara hanya pakai kekerasan, kebanyakan begitu. Gitu. Jadi kedua PR saya tadi itu. Apakah itu merupakan karakter? Ayah saya juga paranormal. Gitu. Paranormal juga. Gitu. Jadi ayah saya ini bagaimana ya, seumur hidup saya mempunyai ayah, belum pernah satu kali saja ayah saya itu mengatakan, Yusnita kamu anak ayah. Belum pernah Pak Yosua. Tetangga saya, teman-teman saya, kalau dia pulang sekolah itu bertemu dengan ayahnya berpelukan. Gitu. Waduh ayah pulang. Kalau kami begitu dengar ayah pulang, roh ini mau rasanya terpisah dari badan. Nanti ayahnya takut sekali. Itu. Jadi figur ayah itu yang tidak bisa menjadi teladan yang baik. Kalau ibu saya bisa menjadi teladan yang baik. Nah, begitu. Jadi ada dua ya sifat lah ya bertentangan sekali. Ayah saya tidak memberi teladan, ibu saya memberi teladan. Gitu. Jadi akhirnya suatu kali ayah dan ibu ini berpisah, bercerai, kita ikut ibu. Ibu. Kakak saya 2 orang terlebih dahulu sudah lari ke Jakarta karena memang gak kuat juga dengan ayah, lari ke Jakarta. Nah waktu perceraian itu terjadi, bagi saya waktu itulah kemerdekaan itu terjadi di dalam rumah tangga ibu saya. Saya merdeka tanpa ayah. Merdeka tanpa ayah. Nah, bebas kami tanpa ayah. Adik kakak semua kita bisa bicara bebas. Kalau ada ayah enggak bisa begitu. Makan, minum diatur, duduk kadang-kadang diatur gitu. Kalau biasa kita makan gitu aja, itu udah utang tuh Pak. Kan kita makan pakai tangan kan, orang Padang biasa bunyi kan begitu. Ayah saya nggak suka tuh. Itu
udah pasti disiapkan ikat pinggang lagi untuk kami kebagian begitu. Menaruh apapun, pokoknya dengan kekerasan lah. Gitu. Jadi didikan itu dengan kekerasan. Kekerasan. Sementara kami keluar, kalau kami bertemu dengan siapapun, kami harus menjadi sepertinya orang yang sangat harmonis. Gitu. Ibu berapa bersaudara? 5, Pak. Berlima. 4 perempuan, 1 laki-laki. Dengan satu ibu ini? Ya. Oke. Berarti ada saudara-saudara tiri yang lain kan? Ada. Yang lain ibu ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya Bu. Lalu kapan kejadian itu ibu kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus? Sampailah kami akhirnya ke Jakarta. Ke Jakarta dengan kemerdekaan tadi. Bertemu dengan kakak perempuan. Itu kemerdekaan yang aneh itu. Pada umumnya yang lazimnya itu orang merasa berduka kalau kehilangan ayah. Ya, kalau gitu ya. orang tuanya bercerai, mereka susah. Saya bilang kalau saya, kami Enjoy sekali. adik kakak udah gitu. Jadi ibu saya ini benar-benar ya mungkin dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya ke orang lain karena memang didikan dari keluarga kami itu apapun masalah yang di dalam tidak boleh didengar orang luar gitu. Tapi 7 hari saja kami merdeka. 7 hari merdeka. Ibu saya meninggal, Pak. Wow. Itu satu satu pukulan yang luar biasa Iya waktu dong. itu. Harapan kami hidup bahagia bersama ibu. Iya. Karena ibu inilah yang suka membela kami. Kalau ada penganiayaan dari ayah. Aduh. jadi sedih tuh Pak. Oke. Dia meninggal, ketakutan mulai lagi. Penjajahan ini rasanya datang lagi. Karena waktu mereka bercerai itu ayah saya itu benar menghilang, ya, menghilang waktu di Padang itu. Jadi waktu kita ke Jakarta, ibu saya ini sebenarnya kalau kami lihat dia ingin mencari ayah, tapi nggak terungkap gitu ya. Kemana nih ayah dia? Tapi 7 hari di Jakarta, dari Padang itu tinggal di Jakarta, ibu itu meninggal. Ditinggal sama kakak di situ, di daerah Jakarta Selatan, tinggal sama kakak di situ. Sering kali saya sama adik saya ingin bunuh diri begitu, karena untuk menghadapi ayah ini nanti gitu, rasa ketakutan itu. Tapi pendek cerita, saya dengar ada khotbah orang Kristen. Ibadah-ibadah rumah tangga itu kan, saya dengar dia membahas tentang pernikahan. Jadi di dalam khotbah itu saya dengar pernikahan orang Kristen itu terjamin, baik di dunia sampai kepada kehidupan kekal. Saya ngintip tuh Pak. Saya kedengaran, saya pasang kuping saya dengar aja. 1 seumur hidup nih. 1 seumur hidup. Seumur hidup. Hanya maut yang bisa memisahkan. Saya bilang ada dunia lain nih kalau begitu. Yang selama ini ibu nggak tahu ya. Nggak tahu. Yang saya lihat, saya hadapi keluarga ibu saya kan begini. Ternyata ada ya. Karena kami kan memang nggak diajarkan ya, apalagi tentang Injil Kristen ini kan nggak pernah kami tahu. Setelah itu saya dengar, lalu pulang terbawa tuh Pak. Itulah direnungkan tadi kali ya. Bagus juga, berarti nggak kafir itu agama Kristen itu. Jadi selama ini juga pikiran memang kafir ya Kristen itu ya. Kafir kan Pak, kan dibilang kafir. Kafir itu kan nggak ada agama, nggak ada ajaran yang jelas. Kalau yang jelas tuntunannya. Tapi kafir ini kok punya landasan cinta sejati ya. Sampai ke surga Pak, bukan di bumi saja dia bilang kan. Ini si kafir punya ajaran ini begini. Itulah ada keingintahuan ini. Tiba-tiba ayah nongol Pak. Nongol sang ayah. Godfather muncul ya. Waduh, rasa takut lagi. Nggak ada ya, nggak usah kuliah-kuliah kamu. Nikah saja. Oh. Wah,
pikiran hati kami kalau ayah yang bicara AA kan BB gitu kan. Itulah akhirnya saya udah dengar nih ada apa dunia lain kan dari pendengaran saya tadi kan yang tentang pernikahan tadi kan. Ada ajaran si kafir ini di mana orang kafir ini bisa saya temui. Ini jadi waktu ketemu ayah tetap stay di Jakarta terus balik ke Padang lagi? Jakarta, kita udah Jakarta. Jakarta. Akhirnya tinggal Jakarta semua udah. Sudah pindahlah kakak saya ini ke Jakarta Pusat. Sekarang menjadi Hotel Akasia itu. Oh gitu, iya. Tinggal di situ. Nah, di situ banyak lah orang kafir di situ kan. Bu, jangan bicara orang-orang Kristen banyak dulu. lah. Oh, ini pandangan ibu yang dulu. Sebelum kan Pak Yusuf sebelum juga menjadi anggota orang kafir ya. Kan Pak Yusuf tanya yang lalu. Oh iya. Oh ini perspektif sebelum jadi kafirun. Luar biasa. Belum jadi murtadin. Oke. Ya sudah tapi saya pikir lagi, otak mulai berjalan nih. Ayah saya ini preman luar biasa. Dia sama setan alas saja nggak pernah takut, Pak. Siapapun dia jago berkelahi. Saya bilang, waduh, saya mesti cari juga yang setanding nih, Pak, yang sebanding. Mau diadu sama si preman ini. Iya. Aduh. Saya ngomong sama teman saya, ada nggak di sini cowok yang berani berantem? Ih, banyak lah kalau di sini. Kenalin dong saya, gitu. Oh, preman juga dong lu. Anak preman ya, Pak. Emang pasti jadi preman juga kan? Enggak susah saya nembak orang Kristen. Orang Ambon ya, suami saya itu orang Ambon ya. Enggak sulit waktu itu. Kebenaran waktu itu ya masih cantik-cantik lah, Pak ya. Masih langsing-langsing, rambut panjang ini. Dulu tuh jogok berkelahi, cuman tunjuk begitu aja teman saya. Benar, kok kurus amat tuh, masa kalau bisa banding-banding dengan ayah saya. Jadi yang dasar dari semua yang saya sampaikan ke Bapak ini untuk mencari si kafir tadi itu dendam, Pak. Bukan latar belakang ingin cari Tuhan. Bukan. Dendam saya. Dendam ya. Dendam. Jadi kalau saya keluar dari sini saya lari, saya harus ketemu dengan orang yang bisa benar-benar melindungi saya. Pokoknya dari kalangan kafirun untuk bisa lawan ayah yang Godfather ini ya. Itu. Terus ketemu dong kafirun itu? Ketemu, Pak. Ketemu. Dari daerah mana kafirunnya? Ambonis atau Manadonis? Ambon asli, Ambon Kar. Ambon Kar. Pasti dari Ambon kami ini. Sudah pendek cerita, saya cerita, ada temen gue loh. Kenapa? Padahal tuh saya ceritakan bapaknya jahat banget gini pokoknya. Saya buat supaya sampai kasihan gitu. Jadi karena background kami sedikitnya ada di drama, Pak, di TVRI apa di TPI dulu ya. Jadi bermainlah saya memerankan peranan saya waktu itu. Gimana caranya supaya dia itu benar-benar mau menerima si cewek itu gitu. Intinya itu saja. Akhirnya dia bilang, "Itu benar tuh cerita lo, benar." Jahat banget tuh bapaknya. Bapak apa setan itu? Tahu deh, gue pikir juga setan kali. Lu berani nggak lawan setan? Berani, setan apa? Gue juga gak takut. Bilang gitu. Itu laki-laki mesti angka kombla. Keluar bahasa Ambon begitu. Sudah pendek cerita ya dibawalah saya ke orang tuanya, cerita. Nah orang tuanya ini dibisik-bisik, nih jiwa. Bilang nih, waduh. Jangan di sini juga jiwa saya mau dirampas dalam hati saya. Gimana ceritanya? Saya cerita gini. Ya udah kalau Yusnita memang suka ya sama Simon ya sudah, enggak apa-apa, Mami terima di sini. Kalau umpama saya kabur nih dari rumah, ya kalau kamu mau begitu ya udah ke sini aja. Cuman segitu tuh tawaran itu. Itu. Udah besar bagi saya pengharapan itu. Pokoknya karena saya ingin lari dari ayah ini. Gak kuat saya dengan ayah ini. Mau bunuh diri dulu ketangkap pula sama ini penjaga kuburan. Udah pergi ke kuburan bawa pisau ketangkap juga. Gak mati juga, Pak. Minum racun gak mati juga. Pernah alami? Iya. Saking gimana ya saya menghadapi hidup waktu itu. Depresi terhadap tekanan ayah yang sadis ya. Sadis itu. Pemirsa,
ini luar biasa, kesaksian ini jarang orang mau berterus terang dengan masa lalunya ya, apalagi itu berkaitan dengan hubungan kekerabatan, masalah keluarga ini ya. Nah makanya bapak-bapak nih, orang-orang Kristen, laki-laki Kristen nih terutama ya, ingin bicara, jangan laku kasar lah, harus menyatakan kasih. Bayangkan ini dendam seorang anak loh, ketidaksenangan. Jadi mesti jadi laki-laki yang betul-betul bisa mengasihi anak. Makanya Anda juga yang punya bapak, punya ayah, punya papi baik menyayangi kamu harus bersyukur gitu. Dan harus lebih sungguh-sungguh menghormati orang tua. Lihat aja Ibu Yusnita, bukan main dia punya latar belakang kesengsaraan akibat papinya yang seperti itu. Oke, Bu, saya mau lanjut di soal itu. Jadi ceritanya ini latar belakang sakit hati, Dendam, ketidaksejahteraan, dendam, ya, dan kemudian bahkan ingin membenturkan papi supaya ada yang lawan gitu ya, dan cari perlindungan di luar papi lah istilahnya ini ya, di luar ayah ya, dan ketemulah Nyong Ambon ini kan, dan keluarganya kebetulan terima juga, terima gitu. Tapi mereka nggak bertanyakan bahwa kan Yusnita waktu itu kan bukan seorang Kristen toh? Kan waktu itu boleh nikah dua agama kan Pak. Waktu itu masih bisa nikah dua agama. Tahun 74 saya menikah. Jadi menikah pun waktu itu dengan Bung Simon beda agama? Beda agama. Oh begitu? Iya. Tapi masih tetap mempertahankan agama saya Islam ya? Pantang saya mau masuk itu Pak. Orang dendam kan begitu. Kan ada keinginannya itu yang harus tercapai. Oh gitu ya. Jadi pantang mau jadi Kristen waktu itu ya? Pantang. Kalau bisa dia masuk saya nantinya. Oh gitu. jadi ada begitu. Pertamanya ya masuk aja dulu. Nanti gua tarik nih kafir satu jadi mengikut agama saya. Berarti sebenarnya kan memang Ibu cinta agamanya juga dong. Kalau dibilang cinta enggak, kami diajarkan karena di luar itu kan kafir. Kewajiban. Oh di luar itu kafir kan daripada masuk neraka tertanam. Kafir gitu. Pokoknya hubungannya neraka aja. Iya. Kan takut juga Pak masuk neraka biar jahat-jahat. Jadi tetap di dunia yang menjanjikan keamanan. Iya. Lalu akhirnya saya ambil keputusan, udah pasti saya tidak diizinkan menikah kan dengan orang Kristen. Saya kabur, lari dari rumah. Kabur lari, dan benar saya ke keluarga Simon ini dan saya diterima. Lalu saya waktu itu nikah catatan sipil Pak. Nikah catatan sipil. Iya pemerintah resmi sudah. Tapi aneh juga Mami ini punya trik kalau saya lihat. Dia bilang Yusnita kalau orang Kristen habis menikah itu didoakan gitu. Oh iya Pak, iya Mami. Ini nama didoakan masa kita nggak mau gitu kan. Didoakan. Jadi tahu kok di satu gereja begitu. Waduh, benci saya bertambah Pak. Waduh. Kayak kejebak nih. Waduh, orang Kristen ini ternyata jahatnya luar biasa juga. Cuman kita sudah ada di depan pendeta itu. Jadi waktu dia taruh di tangannya di kepala saya pantang tersentuh nih. Haram kafir jadah ini kalau dia pegang saya ini. Aduh, saya udah menangis enggak karuan-karuan tuh, Pak. Jadi masih sempat gitu ya. Aduh. Tapi saya bilang, lagi mau mundur kena sudah kepalang tanggung dah. Dia pegang, saya rondok lagi Pak ke bawah. Wah pendeta tuh sabar Pak ya. Dia ke bawah lagi tangannya. Saya ke bawah lagi. Sampai mentok ini ke ubin. Enggak bisa lagi rendah. Disitulah dia doakan. Waduh, tangan si haram kafir jadah ini. Aduh, najis sudah hidup ini. Masih juga bilang najis tuh Pak. Tambah lagi lah dendam, kebencian tadi itu. Udah bertumpuk sudah. Sudah sejak itu ayah saya nggak cari-cari Pak. Nggak ada keluarga yang mencari. Aduh. Rupanya udah dibuang saya ini. Udah dibuang karena udah didengar kawin di gereja. Padahal juga hatinya masih menolak itu. Itu belum bertobat kan? Belum banget lah. Masih dendam-dendam kesumat dengan kaum kafirun ini ya. Iya. Udah pendek cerita akhirnya kita ya berumah tangga lah. Ya aduh Pak, rendang itu udah berubah jadi tempe.
Ayah saya itu gitu-gitu juragan sapi loh, Hai, Pak. sadar. Nenek saya itu namanya nenek sawah, saking luas sawahnya. Nikahlah sama orang Kristen. Tapi kenapa ya orang Kristen ini kalau nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja. Kok Kita anak raja? semua anak raja, tapi Lah, makan tempe. tempenya susah. Sedangkan ini, aduh udah salah lagi ini tempatnya. Aduh, dari susah ke menderita ini namanya. Menderita, tambah menderita. Tapi dia berjuang lah. Tetapi lama-lama saya rasakan penderitaan ibu saya terulang pada saya. Kalau di Islam orang kebanyakan ya sampai nikah siri itu mengantisipasi perzinahan. Supaya tidak berzinah begitu kan. Kalau di Kristen ini saya bilang kok dia gampang aja ya berzinah. Berzinah, judi, mabuk, lalu ke gereja begitu loh Pak. Ini saya bilang ini tidak seperti yang saya dengar waktu Ini itu. Kristen kafirun ini. yang bisa masuk gereja dengan rasa aman damai sejahtera tapi hidup dalam perzinahan, hidup dalam masa ini Kristen KTP Bu, Kristen tanpa pertobatan. Nah saya pikir-pikir lagi rupanya tidak ada Tuhan nih Pak. Ya itu Tidak ada Allah bagi saya pribadi ya. Kalau Allah itu ada, kenapa ibu saya nggak bahagia? satu. Kalau Tuhan Yesus itu berkuasa, memang bisa merubah orang. Lah ini. Jadi sebenarnya saat itu saya tidak punya Tuhan, tidak punya Allah. Kosong ada Nggak kekosongan. punya Tuhan, nggak punya Allah. Karena Ya, kalau nggak ada orang Kristen figur itu, gitu ya. iya. Di Islam tidak ada figur. Iya, Di Kristen juga ketemu orang yang sama sekali tidak menjalankan ajaran Kristus. Iya, beda sekali dengan apa yang dikhotbahkan, apa yang di Alkitab. Saya cari figur itu ada nggak? Sebanyak itu saya temuin, jujur aja Pak. Bagi saya pribadi ya, kacamata saya, nggak ada yang seperti nggak ketemu gitu. Figur yang dikhotbahkan itu yang ibu dengar ya. Nah sudah, akhirnya 13 tahun saya menikah, dapat 3 anak. 3 anak. Sudah gitu saya pikir-pikir, saya kembalilah ke dunia saya. Saya kembali, ya saya mulai menggarap kembali drama-drama untuk TVRI waktu itu kan. Background saya adalah sedikit di situ. Saya kontrak sama Taspen, saya bikin dokumenter itu. Saya pikir cari uang aja deh. Dengan uang kita dihargai orang kayaknya nih. Karena saya udah kecewa kan, di hati saya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Ini saya ya Pak ya, berbeda dengan pemahaman. Sudah kehilangan iman sama sekali. Iya. Tapi saya tetap di KTP saya tetap agama saya yang lama itu kan tidak pernah berubah ya kan. Sudah. Jadi dapatlah saya waktu itu program setengah jam untuk drama saya ini. Itu nggak seberapa lah duitnya bagi saya. Kayak biasalah kita naik tingkat lagi ini kan, pengen saya dapat memproduksi yang 1 jam itulah kayak sinetron begitu. Saya sedang berusaha untuk itu. Dan ada naskah itu disetujui. Pokoknya inilah yang akan membawa saya menjadi orang kaya lah istilahnya. Kalau kita sudah berhasil di situ memproduksi film, sinetron itu enggak usah banyak Pak, 6 episode saja yang setengah jam itu. Kalau itu laris, ratingnya tinggi, itu ngalir saja uang sudah itu kan. Jadi waktu saya mengurus ke salah satu pejabat, ya supaya itu ada kerjasama gitu dengan produksi saya ini. Di situ, itu puncak dari dendam saya itu. Suami saya ini malah menuduh saya berselingkuh, berzinah begitu. Maaf ya Pak, saya orang Sumatera Barat, saya nggak tahu saya yang lain. Harga diri saya itu nomor 1 bagi saya. Yes. Tapi ketika itu diinjak-injak habis oleh orang yang memperlakukan saya tidak adil ini, dia yang melakukan hal-hal seperti itu, bertahun saya bisa bertahan itu tidak mudah Pak. Sering saya mau bunuh diri juga. Tapi kok nggak dipercaya? Modal hidup saya itu cuman. Kalau suami tidak mempercayai itu membuat saya benar-benar di puncak Ya, ambang kehancuran lah.
Habis semua harapan saya sudah. Luar biasa. Ya, situ Istilahnya di mana Tuhan? bagaimana saya mempercayai Engkau Tuhan? Bagaimana saya mempercayai Engkau ya Allah? Kok saya diperlakukan seperti ini? Gitu. Lama-lama dituduh dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Kalau kita tidak melakukan, Pak, dituduh terus-menerus, sampai harus sumpah dulu di atas Alkitab, sumpah dulu di atas Alkitabmu. Saya lakuin. Sampai diperlakukan begitu? Iya, Pak. Sampai saya bersumpah biar terkutuk saya dan anak-anak saya. Tapi ketika itu tidak dipercayai, di situ benar-benar Nita kayak singa liar, Pak. Saya bilang, tunggu, saya yang ceraikan kamu. Tunggu. Itu. Mulai saya benar-benar, itulah saya bilang saya sampai tidak percaya adanya Allah, adanya Tuhan. Kalau ada, kenapa dia nggak bela saya? Tuhan tahu kan saya tidak melakukan. Tapi kenapa saya dizolimi seperti ini? Mau ngadu sama keluarga, nggak mungkin kan, Pak? Betul. Itu sebenarnya itu akhirnya saya urus surat cerai dan saya lempar. Saya. Sampai begitu ya? Iya. Saya pisah dan saya kembali ke orang tua saya, keluarga saya. Saya bilang, masih diterima sama Bapak? oh sangat diterima, karena kami Muslim semua. Oh, kan? balik ya? Iya, anak-anak saya pernah di sekolah agama, gitu kan. Ya, jadi pergi 1 kan pulang 4, segar-segar lagi ini kan. Udah saya sebenarnya kosong sekali saya waktu itu. Yang pikiran saya hanya cari uang. Nah pada saat itu, karena saya pernah bilang begini, kita lihat 5 tahun ke depan. Kalau saya bersalah dalam hal perceraian ini, saya masuk rumah sakit. Kalau enggak, you masuk rumah sakit. Tapi saya janji saya datang merawat kamu. Kamu, cara saya enggak bisa berselingkuh, saya bilang. Jadi, siapa yang mau? Ya biasalah bahasa-bahasa orang Ambon dulu. Kalau kan nyakitin, sakit sampai ke gitu ya. Dihina kan enggak tua-tua banget saya waktu pisah, Pak, umur 30 tahun. Nah, apalagi dunia saya dunia itu. Iya. Seperti itu. Tapi saya bisa bertahan itu bukannya karena saya merasa suci, enggak. Belum pas saja orang saya ketemu itu. Akhirnya karena dia bilang, siapa yang mau anak 3? Oh, menghina-hina seperti itu kan. Siapa? Saya buktikan ada yang mau sama saya dan saya nikah, Pak. Nah, waktu saya nikah itu sebenarnya itu bukan saya. Dendam juga. Dendam. Lu lihat ya. Aduh, sepertinya kayak gimana terpancing saya. Salah saya waktu itu ya memang. Terpancing saya buktikan. Hanya 3 bulan saja, Pak. Habis itu saya lagi lempar itu orang, itu kan berdosa juga ya, Pak ya. Ya orang dendam itu kan enggak memperhitungkan dari satu dendam ke dendam yang lain. Ke dendam yang lain, tekan yang lain, ditekan. Di situ sampai saya memang enggak mempercayai Tuhan itu. Nah, waktu saya ingin level saya naik untuk membuat drama ini, di situ saya harus berhubungan dengan beberapa pejabat tinggi lah begitu. Baik tingkat 1, tingkat 2, saya jalanin itu. Tinggal 75%, Pak. Itu akan goal. Itu kalau sudah 75%. Sudah 75%. Tinggal 25%. Tinggal 25% lagi karena melibatkan 3 provinsi. Jadi tinggal 1 provinsi ini yang mau saya tembus waktu itu. Nah, di situ saya untuk lighting ini, untuk kamera, semua peralatan kita sewa. Kalau memproduksi sinetron itu kan kita belum punya apa-apa kan. Saya ingin jadi produser tunggal. Ingin menjadi orang kaya raya lah ceritanya. Nggak mau kerja sama. Kalau saya bikin masternya 1, saya jual ke stasiun TV. Nanti saya dapat, baru saya produksi yang kedua. Nah itu untungnya orang kalau sudah di situ udah bisa begitu, aduh duit udah kayak air lah, Pak ya. Tapi sebelum itu saya harus punya modal sendiri kan. Kayak sekarang ini sekitar 2M lah 1 episode itu karena kolosal filmnya cukup itu. Jadi saya nggak punya modal, saya ya pinjam-pinjam lah begitu. Satu kali sulit sekali keadaan ini, kok sana ada mentok sini mentok. Situlah saya duduk berdoa dan saya sholat waktu itu. Saya pikir masih punya agama ya saya ini. Saya lihat KTP nih.
disitulah saya merasakan satu jamahan bagi saya ya. Dalam saya mencari, saya tidak percaya Tuhan. Kalau orang Kristen ini bagi saya kan Tuhan Yesus. Kalau agama saya yang lama itu kan Allah. Kan saya tidak percaya sudah dua-duanya ini. Ini karena kepepet nih Pak. Doa juga. Doa juga kan. Ke dukun juga. Ayah saya kan dukun. Tapi cuma lagi bingung ini. Imannya mau kemana ini? Iya, tidak jelas. Ini setannya juga bingung barangkali Pak. Ini lo sebenarnya ikut setan gue level ini apa level ini waktu itu. Tetapi di situ benarlah kalau firman Tuhan kembali ke Alkitab nih, Yesus mencari orang berdosa itu kali ya Pak ya. Jadi saya merasa waktu itu saya membutuhkan pertolongan. Saya butuh pertolongan setelah saya zikir, setelah saya itu saya duduk tafakur gitu. Sebenarnya saya nih siapa sih? Saya ini apa? Lalu saya mau cari apa? Lalu itu Pak dalam perenungan gitu. Kok kayaknya hampa sekali hidup ini. Padahal kan bergaul dengan artis-artis kayak gitu ya. Makin lama saya juga makin tidak suka juga sebenarnya dengan suasana. Iya. Kok begitu ya menghalalkan segala cara banget cara-cara ini. Tapi gue butuh duit. Dunia artis ya. Dunia artis kan begitu. Sudah akhirnya saya duduk-duduk tuh seperti di depan saya itu seperti ada lemari plastik dibuka gitu. Sepertinya seolah-olah suara Tuhan ada, lihat itu. Begitu saya melihat ada kehidupan di situ. Damai sekali. Ada manusia sibuk bekerja tapi tenang. Sebenarnya saya pengen yang kayak gitu di hati saya. Saya pengen seperti itu. Ibu lihat di mana itu, di dalam lemari? Sepertinya kan saya. Artinya di dalam lemari tapi kemudian timbul kayak ilusi. Lemari itu nggak ada. Oh. Lemari itu nggak ada, sepertinya kayak lemari plastik dibuka, terbuka. Oh gitu, semacam vision ibu alami waktu itu, penglihatan seperti itu. Oke. Lalu seperti ada suara begitu. Ada cahaya, ada suara, mintalah kamu, minta apa? Kan saya sedang minta nih supaya tembus nih ke provinsi ini saya masuk. Tapi yang keluar dari mulut saya saat itu, selamatkan saya Tuhan. Hanya itu. Hanya itu. Terus udah tuh hilang. Saya bilang, aduh, apa ya tadi itu? Apa itu mulai? Itu apa kata orang sekarang rema ya. Jadi satu kata, selamatkan saya Tuhan. Iya. Itu. Lalu sesudah itu berapa hari saya renung-renungkan itu, kok masuk gitu ke pikiran saya, kok jadi buah pikiran, sehingga saya mengerjakan yang lain itu sepertinya kok nggak gitu penting lagi. Saya ingin tahu itu apa. Nah, satu malam seperti ada suara itu datang kembali, baca ini, baca itu. Jangan baca ini, baca itu. Saya lihat suruh itu, saya lihat ke situ ada Alkitab. Mungkin waktu saya berpisah dengan papa anak-anak itu di rak buku ada Alkitab. Saya ambil, saya buka. Terbacalah Yesaya 41 ayat 9 dan 10 itu. Begitu saya baca dengan bersuara saya membaca, itu saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak ngerti saya kenapa. Jadi saya masih ingat ringkasan ayat itu? Engkau adalah hamba-hambaku yang kupilih dari ujung-ujung bumi. Jadi kata-kata terakhirnya itu yang membuat ini yang saya butuhkan. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, yes. Tangan berarti Tuhan itu punya tangan. Jadi mulai saya bedah itu ayat dengan pikiran saya itu. Oh, jadi kenapa orang Kristen itu ya percaya kepada Yesus itu? Oh, Yesus itu adalah gambaran dari Allah itu. Saya mereka sendiri, tentu saya ingin tahu, saya ingin belajar. Jadi itulah Pak, saya baca. Dan pada akhirnya saya bilang saya butuh pembimbing. Saya ingin tahu. Akhirnya Tuhan bimbing saya ke satu tempat. Dan pada akhirnya dia menjadi gembala saya. Oke. Ketemu Pak siapa waktu itu Pak? Pak Pendeta KM Yusuf Roni. Oh, Pak KM Yusuf Roni. Oh jadi Pak Yusuf Roni cuma bilang ke saya, Yusnita percaya nggak bahwa Yesus itu juru selamat? Percaya Pak, cukup itu saja. Kamu pengen selamat kan? Dialah juru selamat itu. Begitu saya pulang, saya lupalah dengan pekerjaan saya. Ya,
Kalau kita bikin sinetron itu Pak, yang antri minta main sama kita, mulai dari artis-artis besar sampai ke figuran itu antri kan Pak. Minta ini, minta itu saya bisa singkirkan itu. Saya terfokus kembali ke ini. Saya bilang, benar, ini kok saya merasa ada terisi yang kosong itu. Jadi satu malam saya belajar, kenapa ya orang Kristen ini memanggil Tuhannya itu Bapa. Saya butuh figur seorang Bapa. Jadi saya coba satu malam itu saya duduk, saya bersimpuh, saya siapkan diri saya. Gemetar-gemetar tuh Pak. Saya memanggil Bapa yang di surga. Saat itulah rasanya jamahan itu terjadi. Luar biasa. Ini yang kamu butuhkan, aku yang kamu butuhkan, kata Tuhan seperti begitu. Ketika dia masuk itu saya menangis, saya mau ikut Engkau Tuhan, saya mau ikut Engkau Bapa. Sepertinya dia punya tangan yang merangkul saya benar-benar. Gitu. Itulah titik perubahan saya. Dan saya pendam sendiri, saya tinggal dengan keluarga saya yang cukup fanatik kan Pak. Dengan 3 anak, utang banyak. Dengan harapan saya ingin nanti kalau saya berhasil, saya akan ubah semua tatanan hidup saya selama ini. Saya pengen juga berbakti sama orang tua, sama kakak, sama ini. Saya ingin merubah semuanya. Ingin membuatkan mereka rumah, memberi segala macam. Cita-cita semua yang normal lah manusia kan. Iya, karena begitulah kami kalau di orang Minang itu diajarkan bahwa berbakti kepada orang tua itu ada hal yang utama. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Kami belajar itu. Nah, itu ingin saya wujudkan di keluarga saya. Tinggal cuman ayah saya, ya kan? Ibu saya sudah tidak ada. Tapi apa yang terjadi ketika ayah saya ini pergi lagi, datang, tiba-tiba ayah saya menikah lagi dengan orang Sukabumi. Kalau saya cocokkan tanggal mereka menikah, pas ibu saya meninggal. Gitu. Tetapi anehnya, ketika hati saya sudah terjamah, ayah saya kan menikah tuh, saya mulai nggak ada sakit hati Pak. Lalu saya tanya sama Tuhan, kenapa kok kau tuh disalib begitu? Kenapa kok orang bilang Tuhan kok dia disalib begitu? Akhirnya saya belajar lagi tentang salib ini, bicara tentang pengampunan itu. Itu adalah pelayanan Yesus yang terbesar. Yaitu pengampunan yang dia lakukan untuk kita di kayu salib itu. Saya bilang saya mau roh itu saya bilang saya mau mengampuni. Itu hati saya yang kepahitan tadi, mulai lagi saya duduk. Kalau Yesus itu bisa mengampuni semua orang di bumi ini, setidak-tidaknya Tuhan beri saya juga kekuatan untuk mengampuni ayah saya, keluarga saya. Ini kan dendamnya masih banyak tuh Pak. Tapi mintalah maka engkau akan mendapat. Dan saya mendapatkan roh itu. Luar biasa. Dan ketika saya benar-benar itu dengan tangis dan air mata, ada yang keluar seperti dari tubuh saya ini. Dendam itu akhirnya berubah. Itulah baru berani saya memberitahu ke keluarga saya mau ikut Yesus. Setelah semua terangkat ya. Tidak sedikit saya dengar kesaksian orang-orang yang punya latar belakang dendam pahit sama ayahnya. Itu sesi pergumulan terberat. Terberat, benar. Ya, untuk dapat memanggil Tuhan itu Bapak karena terbayang figur ayah yang sangat brutal, kasar. Udah bapak, udah suami, ya kan. Ini tambah lagi bapak, suami, figur yang sama sekali tidak menjadi berkat sama ibu waktu itu ya. Iya. Dan itu dahsyat sekali. Ini yang saya bilang, Bu. Kalau bukan karena Tuhan memang yang memanggil, ibu tidak akan pernah jadi Kristen. Tidak akan pernah. Ibu nggak pernah jadi pengikut Kristus. Karena apa? Tidak ada alasan. Ya, baik dari pihak keluarga, bapak ya, terutama, dan memang latar belakang suku dan agama yang memang keras, bukan Kristen dan sangat kuat, sangat keras ya. Ketemu lagi suami yang walaupun Kristen,
Ya, tetapi tidak menjadi teladan, tidak menyatakan kasih, bahkan amat sangat menyakitkan ketika ya memfitnah dan seterusnya kalau saya dengar dari cerita ibu ya. Jadi sebenarnya Bu Yusnita ini pemirsa, jadi Kristen sama sekali tidak ada alasan melihat teladan contoh gitu loh. Jadi artinya gini, pada waktu itu, walaupun sebenarnya di sisi lain ada orang-orang Kristen yang baik Bu, orang Kristen yang sangat luar biasa, berbuah-buah ya. Tapi kebetulan ibu diproses dengan cara yang menemukan, waduh, sampai kehilangan iman kepada Allah, kehilangan iman kepada Tuhan. Ya, jadi gimana ini? Tapi itulah orang yang dalam, ya kalau istilah titik nadir, yang titik terendah dalam hidupnya. Benar-benar rendah. Ya. Kok dibilang di lembah yang kelam itu. Lembah kelam dan lembah bayang maut. Bayang Ibu sudah alami itu. Lalu berseru, Tuhan selamatkan aku. Nah, waktu manusia mau berteriak, selamatkan aku. Nah, memang Allah yang punya gelar juru selamat lah yang mendengar itu. Kalau seandainya Tuhan izinkan paling tidak ibu berhasil di dunia film, pasti nggak akan kenal Tuhan selamanya. Nggak akan, Pak. Tuhan punya berbagai cara untuk menemukan orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang betul-betul Dia mau diselamatkan ya. Tapi itu juga hati-hati, tidak berarti pemilihan Tuhan mutlak tidak butuh respon. Karena Ibu Yusnita juga sadar bahwa walaupun Tuhan di depan mata ingin menyelamatkan kita, kalau kita juga tidak mau, keselamatan itu bertepuk sebelah tangan. Dan Ibu Yusnita meresponi panggilan itu dan kemudian memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus di bawah bimbingan seorang hamba Tuhan yang juga tadinya dari dunia seberang, yang non Kristen juga, Pak Yusuf Roni kan dari Islam juga, kemudian lalu menjadi Kristen. Ada hal lain yang ingin saya mau tanyakan Bu, tentang bagaimana prosesi itu kemudian membawa Ibu memutuskan sepenuhnya mantap untuk meninggalkan agama yang lama dan kemudian masuk di dalam keyakinan yang baru, dan bahkan bukan sekedar menjadi anggota jemaat biasa, tetapi menjadi pelayan Tuhan, pengabdi kebenaran. Dan ini pemirsa harus dengar. Tapi sebelum itu kita biarkan yang satu ini dulu lewat. Ibu Yusnita, jadi pada waktu Ibu memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi, bukan karena pelarian bergabung dengan keluarga Kristen, bukan juga karena pelarian pernikahan, karena menikah. Karena bahkan kalau saya dengar kesaksian tadi, Ibu menikah bahkan tidak menikah jadi Kristen kan? Enggak. Masih dalam posisi menganut agama lama kan? Itu kan yang keluarga besar saya itu marahnya luar biasa. Kalau kamu mau jadi kafir, mau jadi Kristen, kenapa nggak waktu bersama dengan si Kristen itu? Itu. Kenapa nggak pertama kali itu aja waktu bergabung itu. dalam kelompok? Kenapa? Waktu kamu sudah kembali bersama dengan kami gitu. Disitulah naik pitam ayah saya luar biasa ya. Saya waktu itu. Jadi sempat memberitahukan kepada Bapak terus terang bahwa sudah menjadi percaya ke Yesus. Ya, pertama taunya begini, waktu saya di kamar kan saya suka memperbandingkan, baca. Tiba-tiba kakak saya di atas saya numpang di rumah kakak saya itu kebetulan tingkat, dia di kamar atas, saya di bawah. Diam-diam dia ketuk pintu. Kamu ngapain sih di kamar terus berhari-hari? Nggak ke TV atau nggak ke tim kan, tempat kumpul-kumpul kita di Taman Ismail Marzuki itu kan? Enggak Kak. Jadi Alkitab ini saya dudukin gitu ya, saya sembunyikan gitu. Kakak saya bilang, apaan tuh? Enggak, naskah lagi ini nih, lagi revisi naskah ini. Dilihat-lihat, tuh tahu Alkitab. Wah, kok itu? Saya udah lihat, ada deg-degan juga saya. Cuman di hati saya, Tuhan selamatkan juga kakak saya Tuhan. Aneh Pak. Iya. Sebegitu bencinya saya dengan keluarga saya, termasuk saya dendam benci. Kalau kita nggak ada uang tuh rasanya nggak dihargain sama sekali ya gitu. Adalah kebencian itu, pokoknya dendam kesumat saya itu udah sampai ke ubun-ubun ini gitu.
Terus dia bilang, kok kamu baca-baca itu kamu di kafir ya? Saya lihat aja dia. Kenapa saya bisa seperti itu kalau saya bayangkan saat perubahan itu terjadi ketika saya memanggil Tuhan itu Bapa. Oke. Jadi ada yang berubah di dalam diri saya ini. Ada yang gugur sepertinya. Kalau dulu saya diatur, ngapain sih mau tahu aja urusan saya? Saya mau apa kayak jawab saya pasti begitu. Tapi enggak, saya lihat dialah mulai trompet ke sana sini tuh Pak. Sis Nita ini udah jadi mau ikut kafir kali ini ya itu. Mulai ayah saya panggil saya. Itu ayah bilang, kenapa nggak waktu itu? Kalau benar, toh udah direlakan kan, udah pergi kamu gitu kan. Kalau dulu saya lihat ayah saya itu, apalagi marah-marah begitu, kebencian saya luar biasa loh Pak. Pernah saya juga sumpah serapah sama ayah saya. Ya Allah, kalau dia keluar nih, ya Allah, kalau datang truk lindas kayak dia nih, hancur segitu dendam saya dengan ayah. Tapi ketika ayah saya itu marah, bukan dendam tapi iba. Terus di hati terbetik juga di hati, selamatkan juga dong Tuhan ayah saya. Oh, haleluya. Jadi benar, ketika Tuhan itu hadir di dalam diri kita, ketika firman itu tinggal di dalam diri kita, dia akan mengubah yang vital sekali itu hati kita. Karena itu adalah sentral kehidupan tadi. Terimalah Tuhan itu dengan hati. Jangan dengan logika, dengan hati. Sejak itu, mulailah trompet ini. Yang saya hanya melihat ke diri saya. Habis ini apalagi ya caciannya, makiannya. Sudah gitu, sudah sakit, saya tinggalkan semua pekerjaan saya Pak. Yang menjanjikan saya akan naik di level itu. Orang kalau dunia artis tahu itu. Kalau orang mau jadi figuran aja orang susah Pak. Mau apapun mereka halalkan. Saya sudah di tengah kan waktu itu. Saya bisa menentukan siapapun pemain saya. Mau tingkat papan atas, saya akan menentukan. Saya ambil keputusan, saya ikut Yesus. Saya berbalik 180 derajat Tuhan. Saya mau menjadi alat Tuhan aja. Tambah marahlah keluarga. Emang dasar udah gila, ajaran gila. Dia bilang lagi ajaran gila. Punya kerjaan bagus-bagus. Orang untuk mencapai ke situ. Udah gila. Tinggalin. Benar-benar udah begitu. Saya berjalan terus dengan caranya Tuhan. Hutang banyak, uang kan nggak ada. Kita numpang, anak 3 Pak. Mulailah saya jual baju. Baju ke tukang loak loh Pak. Anti banget saya orang Padang ya Pak, makan di warteg itu. Baru saja saya mengenal Yesus ini. Warteg itu saya bisa mengucap syukur makan itu. Kadang-kadang jadi begitu perubahan terjadi. Jadi bagi saya judul di kesaksian saya waktu itu, Yesus membawa perubahan, benar itu. Karena saya alami. Tidak mungkin Yesus yang berkuasa itu jikalau kita menyerahkan hidup kita ke Dia sepenuhnya tidak berubah, tidak mungkin Pak. Tidak mungkin. Yesus itu bagi kita adalah Tuhan itu sendiri. Allah pemulihan Allah, kita. iya. Allah yang Maha Esa itu. Kalau kita lihat di kitab Hosea itu, dia bukan manusia, dikatakan di situ. Allah itu roh. Jadi dulu saya berpikir kenapa orang Kristen ini menyembah manusia itu. Ya iyalah, karena ketidakmengertian. Jadi kalau ada orang lain yang umpamanya ngata-ngatain Tuhan kita, ya biarin aja lah kalau saya emang nggak ngerti. Jadi saya itu dulu dengan ibu sewaktu masih beragama lama ya dengan keluarga bahwa kenapa Kristen disebut kafir karena mereka mengira menyembah manusia. Yesus hanya disetarakan dengan manusia biasa. Ya, nanti ibu setelah masuk ke dalam, ya terutama dimensi di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada ibu baru mengerti bahwa bukan manusia yang saya sembah ini. Yesus itu bukan manusia, Yesus itu bukan sekedar nabi atau sekedar rasul, tapi Yesus adalah Tuhan. Nah, kenapa dia Tuhan? Saya rasa Allah itu apa Tuhan itu kan tidak bisa dilihat Pak. Dia Tuhan itu dapat dirasakan.
Dialami. Nah, saya merasakan Allah itu ada. Nah, Allah itu roh. Ternyata Allah itu roh. Roh itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Jadi di situ saya mulai, oh ya nih otak yang rada budak-budak sedikit ini nih Pak, mulai terbuka dia. Oh, Allah itu roh, bukan manusia. Pantesan saya mengalami perubahan di dalam roh saya, bukan fisik saya. Nah, di situ saya benar-benar merasakan ada sesuatu kekuatan yang saya miliki untuk menghadapi keluarga ini. Jadi ternyata kekristenan itu banyak disalahpahami. Kekristenan dipikir selama ini soal beragama secara formal, institusional, ya menjadi penganut agama Kristen, ya menjadi pemercaya Yesus yang disalah kaprah dan seterusnya. Padahal kekristenan itu bukan soal itu. Kekristenan itu soal pengalaman berjumpa Tuhan secara pribadi. Amin. Tuhan yang hidup dan yang benar. Jadi contoh dari Ibu Yusnita Tanjung ini bahwa beliau jadi Kristen bukan soal pengaruh agamawi, bukan pengaruh dalam pengertian upaya manusia mengkristenkan dia alias kristenisasi. Nggak ada istilah itu. Tapi bayangkan orang yang punya latar belakang yang sekeras ini, ya bisa jadi pengikut Kristus dengan tidak takut dengan semua ancaman dan sebagainya. Kalau bukan karena dia mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jamahan kasih Tuhan, jamahan kuasa Tuhan, tidak mungkin Ibu Yusnita mau menyerahkan dirinya kepada Yesus dengan resiko maut loh. Habisi aja Yusnita ini. Sampai ayah bilang habisin Yusnita. Habisi aja dia ini. Nggak benar ini membawa virus ke rumah begitu. Tapi inilah yang dibutuhkan oleh dunia nih Pak Yosua. Ketika kita dizolimi sama orang, ya, balaslah dengan kebaikan yang lahir dari hati itu. Saya bilang, ya Tuhan, selamatkan ayah saya Tuhan. Semoga suatu kali dia mengerti Tuhan. Luar biasa. Jadi setiap dia marah sama saya balas begitu. Dan saya melihat dengan cara begitu, ayah saya ini mulai redup. Mulai dia tidak bisa lagi menghadapi saya ya. Misalnya dia berhadapan dengan saya, dia tidak bisa lihat mata saya Pak. Dia mesti agak-agak tertunduk begitu. Ini doanya aneh loh pemirsa. Biasanya orang kalau ada dalam ancaman, dia berdoa, Tuhan lindungilah saya dari ancaman pembunuhan, dari ancaman kekerasan. Ya, kan orang berdoa begitu. Ibu Yusnita tak beda. Dengan kakak yang memergoki pegang Alkitab, ya pegang Injil. Ibu Yusnita tidak bilang, aduh Tuhan tutuplah mulutnya supaya enggak jadi trompet kemana-mana. Enggak, justru doanya, selamatkan kakak saya Tuhan. Begitu diancam sama bapak mau dibunuh, mau dimusnahkan gitu loh, karena telah percaya Yesus. Ibu Yusnita juga tidak berdoa, Tuhan lindungilah saya Tuhan, selamatkanlah saya dari ancaman pembunuhan. Tidak begitu doanya. Ini yang menarik. Doanya apa? Tuhan selamatkanlah juga ayah saya. Ini doa revolusioner. Haleluya. Luar biasa. Inilah yang membuat kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa dalam hidup Ibu Yusnita. Nah, lalu sejak itulah, sejak itu kan akhirnya saya mulailah membaca-baca Alkitab ini dan berdoa, belajar saya. Tetap saya pergi ke gereja Pak, ke sana sini saya ingin tahu. Saya ke Katolik masuk, ke Saksi Yehova masuk, ke GPIB, semua gereja saya masukin Pak. Saya masuk sana, saya ingin mencari lebih lengkap lagi begitu. Naik bus, turun bus, nggak ada uang. Sampai ya di bawah, di lembah bayang-bayang maut itulah. Saya jual baju, saya jual apa. Pokoknya kalau saya lihat kondekturnya orang Batak, saya bilang pasti Kristen nih. Saya taruhlah Alkitab saya ini, saya agak tinggi-tinggi dikit. Dek, kakak punya, ya waktu itu kalau nggak salah bayar berapa gitu. Saya bayar separuh lah gitu ya. Nah, yang apa ingin saya sampaikan pesan ini? Gengsi, rasa malu, udah nggak ada. Udah. Ingin orang, dulu saya lihat orang Kristen seperti itu. Sekarang saya menjadi Kristen nih. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kau lihat nanti bagaimana Tuhan itu dalam saya. Jadi jangan kita asal ngomong saja, buktikan dengan kehidupan kita ini. Nah saya sampai di situ, sampai
ke tahap itu saya berpikir dan saya membangun iman saya bahwa saya ingin menjadi seperti yang Tuhan mau, tapi sesuai kehendak Tuhan. Nah, Tuhan izinkan saya sampai benar-benar untuk beli tempe di warteg aja nggak ada, Pak. Bagaimana saya orang Padang, orang Minang yang nggak doyan tempe? Anak-anak saya harus makan. Pantang saya meminta-minta, Pak. Karena keluarga saya bilang paling sebentar lagi juga minta-minta ke kita. Nah, saya belajar berpada dengan apa yang ada. Itu yang saya baca, yang dapat ayat-ayatnya begitulah. Setiap saya pergi ibadah, adalah yang saya bawa pulang, bersyukur dalam segala hal. Gimana mau bersyukur ya kayak begini ya? Tapi memaksakan harus bersyukur. Mengangkat tempe itu bersyukur. Haleluya. Tempe satu, nasinya banyak supaya anak-anak saya makan. Sering saya nggak makan, nggak apa-apa, saya jalankan. Yang pasti di dalam diri saya itu hanya satu. Saya ingin memunculkan Yesus itu dalam hidup saya, gimana ya? Karena katanya biarlah dia lebih besar, kita makin kecil. Jadi saya tidak bangga dipromosikan orang sana sini. Saya tidak lagi itu, Pak. Oh Yusnita nanti kalau melayani sini di gereja KKR dari 2.000 orang apa 3 orang, sama saja saya, Pak. Saya ingin orang mengenal Yesus. Itu yang saya praktekkan di keluarga saya. Jadi saya tidak pernah mengkristenkan kakak saya, adik saya, masuk Kristen kamu gini janji. Enggak. Tahu nggak Kak ajaran Yesus ini? Apa sih kamu ini? Enggak, coba deh baca dulu ajarannya. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia tidak ingin satu orang pun binasa, Kak. Termasuk kakak. Mulai kamu pengaruhi saya. Enggak. Udah diusir lagi saya. Nanti saya masuk ke kamar, saya berdoa lagi. Lalu tiba-tiba saya dapat penyakit kelenjar getah bening. Sudah miskin melarat, dapat penyakit lagi. Sempat ya? Iya, Pak. Waduh, luar biasa. Mana Yesus kamu itu? Kan dia bisa menyembuhkan. Kok nggak disembuhkan? Sembuhkan dong, minta sama dia. Kalau memang dia berkuasa. Saya hanya bilang waktu itu, Kak, saya ya, disembuhkan tidak disembuhkan, saya tetap mengikut Yesus. Saya tidak mencari mujizatnya, tidak penting bagi saya mujizatnya. Yang penting bagi saya sekarang, Kak, sumber mujizat itu. Dia mau ndak ya nerima saya yang berdosa ini? Itu yang saya kejar. Alah kuno, udah mulai biasa lah itu caci makian. Tapi apa yang terjadi, Pak Yosua? Suatu kali kakak saya ini mau membunuh saya, mereka juga nggak takut juga kali ya. Bukti nggak terjadi kan? Ayah saya bilang, kamu ayo ke Sukabumi. Ayah saya kan dukun. Dimandikanlah saya dengan ramuan itu tuh. Supaya katanya saya udah diiming-iming sama orang Kristen itu, saya iman saya dibeli lah. Kamu tuh Kristen gara-gara ditawarin ini dan itu. Udah nggak bisa dia buktikan. Sekarang nih ilmu kali kamu nih di jampe-jampe, di pelet, di jampe-jampe ini. Dia mulai lagi dengan bunga 7 rupa itu mandiin saya. Lalu ayah tanya, gimana rasanya? Enggak ayah, cuman dingin aja. Hah? Cuma dingin? Mandiin lagi saya. Saya bilang, ayah sudahlah dingin. Namanya Sukabumi kan dingin Pak Yosua. Sudah. Lalu saya bilang begini, ayah mau gak ke gereja? Saya bilang. Ayah mau lihat kan ayah selalu bertanya ke saya, mana dukun kamu itu? Kok kalah dia nih? Siapa dukun kamu itu? Namanya Yesus, saya bilang gitu. Dia yang penolong saya itu. Di mana dia? Ada di gereja ayah, saya bilang gitu. Ayah saya bilang, kamu ini mau mengkristen? Enggak ayah. Enggak ada sedikit pun niat saya supaya kalian Kristen, enggak ada. Tapi yang saya mau, dia itu membawa kabar baik untuk kita. Dia itu juru selamat. Dia tidak pernah mengajarkan kita untuk menyakiti satu dengan yang lain. Yang dia ajarkan ayah, dia saling mengasihi. Nah, disitulah ayah saya mulai agak ingin tahu juga dia Pak. Gitu. Jadi enggak ada isu kristenisasi.
Itu kristenisasi itu suatu isu yang dibangun oleh orang-orang yang justru di luar Kristen untuk Jadi itu saya menuduh juga gitu. agak terkaget-kaget juga. Saya lihat kakak saya, adik saya dengan proses yang berbeda kami dipanggil Tuhan. Tapi yang pertama dari keluarga memang saya bawa kabar baik itu. Buah sulung ya. Iya, buah sulung. Ya, boleh dikatakan buah sulung lah saya ini. Nggak pernah saya mengajak dia jadi boleh nanti satu kali Bapak undang. Nggak ada. Saya mengajak. Cuman mereka kok bisa ya kamu begitu? Kok bisa ya kamu berubah? Tadi pemarah kok dendam-dendam itu nggak ada lagi, yang ada saya mengampuni. Saya ingin munculkan ajaran Kristus dalam hidup saya. Itulah dari 5 saya bersaudara Pak Yesua. Puji nama Tuhan 4 keluarga sudah terima Yesus itu. Puji Tuhan. Iya. Semua sudah percaya Yesusnya sudah terima Yang Tuhan. satu meninggal kakak saya ya itu. Nah, itu. Ayah? Ayah itu tadinya saya bilang akhir satu kali dia bilang begini. Iya. Saya ingin tahu mungkin dia mau pasang ilmunya itu kali ya Pak. Jadi saya bawalah kebenaran Natal waktu itu. Dia ada Natal di HI, Hotel Indonesia situ. Terus dia datang sama istrinya yang mudanya itu. Saya bawa ke situ. Jadi pas di situ dia lihat Pak Natal suka gereja ini mengadakan perjamuan suci, perjamuan kudus kan. Gitu. Dia lihat, dia panggil saya. Kita duduk agak terpisah karena ramenya orang. Sini kamu, apa? Ini kan Natal. Iya. Bertobat kembalilah kamu ke jalan yang benar. Pantas nak, kamu kurus kering. Katanya, lihat suasana Natal seperti ini. Gedung mewah, semuanya mewah. Masa kue Natalnya kecil-kecil begitu? Dia lihat roti perjamuan, Pak. Jadi orang Kristen kikir-kikir deh bilang begitu. pantas kok kurus gitu. Waduh, kurus kering melengking saya Pak waktu itu. Sudah tambah lagi anggur. Anggur pun sedikit lagi ya. Kan Natal maksudnya begitu. Karena itulah ayah saya pernah ke gereja dan akhirnya diundang ke depan. Udah gitu dia bilang lagi pemberkatan di doa berkat. Ayah saya panggil gini, bisa nggak itu saya salaman tuh sama yang di atas itu? Saya lihat, siapa kan ribuan orang Pak, siapa yang itu doa berkat? Saya lihat, orang kan banyak, jadi ayah saya nih nguji banget kayaknya. Saya lari ke depan, saya bilang, Eti, ayah saya datang. Hah? Ayah datang? Iya, terus, iya dia mau salaman sama bapak, saya nggak mau tahu. Ya, Bu Eti urus di situ, saya mau ke ayah saya lari lagi. Roh Tuhan bekerja Pak Yesua waktu itu luar biasa. Turun, ditunggu. Saya juga bimbing ayah saya. Di situ ayah saya sepertinya terjamah itu. Ayah saya merasa sepertinya dia nggak ada apa-apanya sepertinya seperti itu. Dia buka pecinya, akhirnya didoakanlah di situ. Kehilangan kuasanya. Kuasa perdukunannya. Dan jadi Yesus bisa bekerja dengan dalam caranya, situasi dan kondisi apa saja, dengan pendeta siapa saja, dengan suasana apa saja, dan kerinduan iman yang tulus murni yang ada pada Ibu Yusnita sebagai buah sulung yang telah diselamatkan dalam keluarga itulah yang membawa keselamatan bagi seluruh keluarga, karena kita bilang satu orang diselamatkan dalam keluarga itu ayat maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Luar biasa ya. Jadi sejak itulah kemudian Ibu mengalami kemerdekaan penuh ya. Iya. Jadi sejak itu juga lah saya pernah dipanggil oleh ayah saya. Ayah saya mengatakan, Yusnita, ayah sayang sama kamu. Wow. Itu yang membuat saya Pak Yesua, bagaimana Yesus itu benar-benar mengasihi saya. Saya mendapatkan sebelum ayah saya meninggal. Ayah saya bisa merangkul saya. Pantang bagi orang Sumatera Pak, minta maaf ke anak-anak. Pantang itu. Tapi ayah saya lakukan. Karena dia sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus juga. Kalau bukan karena kasih Yesus nggak mungkin Pak. Dia suruh panggil semua anak-anak, panggil semuanya, dan dia minta ampun, minta maaf ke anak-anaknya. Saya melihat satu pemulihan yang luar biasa Tuhan kerjakan.
Luar biasa ya. Iya. Jadi itu yang namanya kasih Tuhan itu bukan konsep agamawi. Iya. Saudara-saudara terkasih ya. Kasih Tuhan itu harus dialami oleh semua orang. Dan kasih Tuhan itu tanpa pandang bulu bisa dinyatakan loh. Tidak bicara agama. Kalau orang mau mengalami kasih Tuhan yang sejati, dia cukup berseru, selamatkanlah saya ya Tuhan. Ya, Ibu Yusnita kehilangan imannya terhadap ya kedua tokoh agama. Istilahnya kehilangan imannya kepada Allah, kehilangan agamanya kepada Tuhan Kristen tanda kutip. Pada waktu itu kan. Amin, iya. Iya, karena Tuhan Kristen yang dipresentasikan itu pada waktu itu oleh kelompok Kristen yang notabene itu juga suami, ibu dan keluarga suami dulu itu adalah Kristen agamawi. Ya, agamawi. Jadi Tuhannya Tuhan konsepsional, bukan Tuhan yang hidup yang nyata. Ya, nah masih banyak ini Kristen KTP juga, Bu. Kristen KTP-nya, Iya, tapi tanpa pertobatan. Kristen KTP-nya, tapi tanpa pemulihan. Kristen KTP-nya, Iya. tetapi tanpa pembaruan. Itu banyak sekarang, itu yang membuat kadang-kala saya pribadi sebagai penginjil itu agak miris itu, Pak. Jadi batu sandungan. Iya. Akhirnya banyak orang kemudian jadi terhilang gara-gara melihat kelakuan yang Ibu bilang di awal ini. Kalau mau lihat kelakuan orang Kristen mah, ya, aduh saya nggak jadi Kristen deh. Iya. Dan anak saya yang dua, yang pertama yang kedua tuh puji Tuhan sekarang udah jadi pendeta, Pak. Puji Tuhan. Iya. Jadi ya seperti saya ceritakan buka perintisan lainnya. Bapak tahu kan GPDI kalau merintis merintih-rintih. Tapi saya mengajarkan ke anak saya. Iya. Mama juga belajar dari bawah paling bawah. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Iya. Gitu. Memang kita nggak bisa andalkan manusia sama Iya benar Pak Yesua. Dan setelah saya benar-benar juga kuat sepertinya kuda-kuda saya sudah kuat di dalam Tuhan. Dan puji nama Tuhan waktu itu keluarga ya sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sekarang saya balik arah, Pak. Setelah saya pulang sekolah Alkitab itu saya cari suami saya. Papa dari anak-anak ini. Mengapa? Bukan lagi keinginan daging ini saya. Aduh, luar biasa. Tetapi bagaimana saya mengampuni orang yang menyakiti saya sampai seperti itu. Saya ingin balas dengan kasih itu. Kenapa ada 3 anak saya? Dan saya berpikir, kalau saya, waktu itu banyak aja ada hamba Tuhan bilang, boleh Yusnita nikah lagi? Boleh. Karena waktu itu kan enggak ini. Ditahan dulu, Bu. Karena ini sesi seru ini. Bagaimana pemulihan keluarga itu terjadi setelah lawatan Tuhan ya. Dan kita nanti lanjutkan setelah yang satu ini. Bu Yusnita. Iya, Pak. Jadi setelah Tuhan menjamah dan mengalami kelahiran baru, hati yang baru, mengalami pembaharuan akal budi. Amin. Ya, dan kemudian lebih dari itu juga perspektif berubah, cara pandang kita terhadap dulu musuh sekarang sudah kita melihatnya dengan penuh kasih. Ayah bahkan sudah dijamah Tuhan dan juga sudah menjadi percaya Yesus, dan suami yang tadinya juga menjadi penyebab hati ini sakit ya, tapi kemudian justru ibu kemudian mendapat tugas baru, misi menyelamatkan sang terkasih. Walaupun dulu nggak terkasih ya, tapi setelah dalam Tuhan justru lebih mengasihi. Nah itu kemudian ibu yang berinisiatif Iya. mencari Pak Simon. Iya. Luar biasa, bagaimana ceritanya itu, Bu? Nah, karena waktu saya bercerai dulu kan saya pernah berjanji sama dia, kita lihat 5 tahun yang akan datang, kalau kamu yang salah, kamu masuk rumah sakit dan saya akan datang merawat. Kalau saya yang salah, saya masuk rumah sakit, tak perlu kau rawat. Pas 5 tahun itu terjadi itu, Pak. Itu ujian saya pertama untuk Simon ini. Masuk di rumah sakit, dia udah dengan perempuan lain pasti ya. Saya dalam, ya namanya penginjil, saya
hidup pas-pasan begitulah Pak ya. Saya ngontrak sendiri. Oh, Bisa. sudah aktif dalam penginjilan. Iya. Ibu Jadi Yusnita ya. waktu saya bercerai kan saya tetap agama saya yang lama. Setelah itu kejadian, saya sudah Kristen. Oke. Jadi hati saya kan sudah dipulihkan pulihkan Tuhan. Tuhan. Baru Tuhan kasih itu Oh, oke. jawaban Jawaban itu. Dan di situ saya mundur maju juga nih Oh Pak. iya, betul. Dia sudah dengan perempuan lain satu-satu. Yang kedua 80% dari keluarganya dia kan mendukung perempuan itu. Ya pokoknya sudah namanya kita udah bercerai ya kan Pak ya. Saya ngerti banget. Tapi ini tuntutan dari janji saya sendiri. Kalau saya nggak penuhi, saya ini ingin melayani Tuhan. Iya. Jadi senjata makan Tuhan kata orang ya. Nah, jadi saya maju. Saya maju, saya datang Untuk merawat toh, untuk memperhatikan. Iya. Jadi waktu saya datang itu banyak keluarganya kumpul, rupanya dia berkelahi di diskotik mana lah pokoknya mana-mana udah babak belur ya gitu berdarah-berdarah, sementara perempuan ini belum datang. Istrinya itu belum datang gitu. Jadi saya dikasih tahu Simon masuk rumah sakit berkelahi sampai sekarang belum ditangani oleh dokter karena tatonya banyak jadi darah itu ya mungkin rumah sakit takut juga. Nah pendamping sangar-sangar juga kan teman-teman orang Ambon itu. Saya bilang sama kakak saya, Kak Rita nama kakak saya, kadang-kadang kita kan kadang-kadang mengaku selalu benar saja. Tapi dalam hal ini Yus yakin Yus yang benar. Pas 5 tahun kan Kak Rita saya bercerai sama Simon. Simon ada di rumah sakit tapi janji mau Perhatikan. mau merawat dia. Sementara dia kan ada perempuannya gitu. Tapi akhirnya saya pergi Pak. Saya pergi sama anak-anak. Tiba-tiba datang adiknya tarik saya. Langsung bawa ke dokter. Dokter nggak percaya ini istrinya. Dia bilang, saya bilang kaget juga saya. Dia cubit saya udah bilang dia istrinya. Ibu istrinya Bapak Simon? Iya, saya langsung aja iya. Oh, dia lihat anak-anak saya rapi-rapi, bersih-bersih, barangkali begitu ya. Ibu tahu suami ibu yang mana? Ya, tahu lah Pak. Tapi saya agak bingung juga nyarinya waktu itu Pak. Karena kan banyak tuh di berderet-deret. Di UGD kan? UGD berdarah gitu kan. Diselimutin tuh. Dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore tidak ditangani. Waduh. Iya. Jadi keluarganya udah. Mujizat juga masih hidup ya? Itulah Tuhan. Saya sekali lagi. Sejak awal Tuhan menjamah saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Amin. Itu yang saya imani terus. Saat-saat kritis begitu Tuhan itu hadir dengan caranya. Lalu dokternya bilang mana ibu tanda tangan di sini. Saya yang tanda tangan. Bapak ini masuk rumah sakit ini gitu. Masuk, akhirnya ditangani saya lah yang dorong ke ruang inapnya gitu. Nah ini perempuannya belum datang juga. Ada keluarga tiba-tiba salah satu om dia dengan kakaknya yang ada yang tua itu dia bilang, nggak bisa. Emang Yusnita kok istri sahnya. Dia yang harus jaga. Jadi peneguhan itu membuat saya mampu bertahan merawat gitu. Ada dukungan di situ. Oh, Don dua belum juga menikah kan, tapi istilahnya tinggal sama-sama aja. Iya. Oke. Jadi saya bilang, tadi kan takut-takut juga saya Pak mau di situ kita nih siapa kan gitu. Tapi keluarga bulat hati jadinya waktu itu ya. Nah cuma 2 orang, maminya sama ada kakaknya 1. Yang lain-lainnya kayak gimana begitu. Terus mami bilang, "Enggak, udah Yusa di sini." Pas waktu itu duit saya cuma 5.000 rupiah Pak. Saya bilang sama anak saya, "Kamu kalian pulang, ada mie kok di rumah. Mama mau jagain apa kamu di sini. Ini janji Mama bukan sama manusia. Janji sama Tuhan. Mama ingin melayani Tuhan. Mama ingin menepati janji Mama." Nggak ada duit seperak tuh di tangan saya Pak. Dia kan dibacok itu, jadi bukan sakit orang nggak bisa makan, kan orang yang doyan makan juga nggak tersisa tuh makanan kita suapin. Kita berharap adalah sisanya untuk kita makan, nggak ada ya namanya dia juga. Aduh, supaya nggak tegang kita nih Pak. Saya ingat-ingat itu. Nah setelah itu
2-3 hari lalu saya datangin dokter. Datanglah perempuannya. Saya lihat dia nunggu di pintu. Kan nggak boleh masuk kalau nggak ada kartu tunggu kan. Naluri kewanitaan saya muncul. Saya harus selesaikan baik-baik. Kamu mau lihat, ini kartu tunggu saya pakai. Masuklah. Dia masuk. Di situ saya ketika kita mempraktekkan firman itu, bukan kita lagi sebenarnya yang bekerja, tetapi ada roh itu yang bekerja di kita, memampukan kita. Benarlah kita nih alat saja. Saya bisa mengasih kartu tunggu saya. Begitu bertemu mereka berpeluk-peluk, berkasih sayang. Ini saya udah 2 hari nggak makan, Pak. Karena nggak ada yang mau dimakan, ya kan? Tapi saya melihat itu. Lalu saya bawa anak itu ke taman, saya cerita. Secara Kristen sebenarnya setuju tidak setuju dulu saya dinikahkan, ya, didoakan oleh pendeta itu. Saya tidak mengerti itu firman. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Saya tidak ngerti. Maka saya bebas berbuat apa saja. Sekarang saya mengerti maksud ayat itu. Lalu saya ingin mempraktekkan ayat itu benar atau tidak. Ini dalam pernikahan lagi. Saya bilang, oh nggak bisa dong, enggak apa-apa. Kalau kamu memang terus bersama-sama, tidak apa-apa saya. Yang penting asal kamu tahu, sampai kapanpun saya imani, saya aminkan ini adalah suami saya. Kecuali dia mati, atau saya meninggal. Sudah, dia mungkin ngadu nih. Waduh Pak, berapa itu sinetron itu biayanya satu episode kalau di di studio? Paling 40 juta. Saya bilang, tolong orbitkan dia ya. Kita nggak makan nih Pak, udah 2 hari nggak dikasih duit, kita berang seperak acan juga. Suruh ngorbitin orang. Suruh orbit. Kalau nggak ada kekuatan Tuhan itu, mustahil Pak Yosua Yusnita Tanjung digituin. Saya enggak anak preman. Suami juga preman kan. Nah, lahir besar di tengah-tengah kota Jakarta. Saya kalau bertemu dengan siapa, saya enggak pernah takut. Saya temuin, saya mau berantem dengan pejabat apapun, saya berantem aja. Tapi di sini saya melihat buah roh itu nyata. Dan Tuhan itu benar nyata, ada. Tidak bisa dilihat dengan mata, dengan akal pikiran kita. Tapi cobalah lihat Tuhan itu dengan iman kita. Kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itulah yang memungkinkan Tuhan itu ada di dalam kita. Kalau kita nggak percaya dia, bagaimana dia mau tinggal di dalam kita? Nah di situ saya merasakan ada sesuatu kekuatan. Dan malah jadi saya kasihan juga jadi ngelihat. Lalu saya bilang, udahlah, ya nanti kalau ada kesempatan ya. Tapi kamu harus tahu Mon, ya sampai kapanpun kamu suami saya. Gila lu, dia bilang gitu. Malah mereka berpeluk-pelukan lah gitu. Sampai kapanpun kalau kalian mau ke kiri ke kanan bertele-tele, terserah. Gila nggak saya tuh Pak? Teman saya bilang, gila lu, ngapain mau laki jadi kayak singkatnya begitu. ending dari cerita itu gimana Nah, itu? sudah itu 2 tahun kemudian dulu udah gitu. Pas saya akhirnya panggil sama Pak Yusuf Roni, akhirnya suruh sekolah Alkitab, dan saya sekolah Alkitab. Pas pulangnya itu, saya bilang mau kemana ya saya pulang ini? Nggak ada rumah, nggak ada apa, praktek aja lah. Suami lagi ke dipegang PDI orang. ya. Bukan 1 aja, 2, 3, 4 yang megang Pak. Ya kan banyak laris manis tadi. Udah ganteng, banyak duit lagi kan. Nah, tukang gombal kiri kanan, tukang berantem. Udah, saya mau kemana ini? Kalau GPDI ini kan ada tempat praktek Pak. Iya. Jadi saya bilang udah saya praktek aja lah ke Kalimantan. Jauh gitu. Nih anak-anak kan tinggal nih sama dia kan, saya titip sama dia. Iya. Tetapi tiba-tiba waktu saya ke ruang doa, puasa 3 hari 3 malam itu, dapat surat dari anak saya yang tertua. Ya, keluhan dia sebagai anak lah, biar gimana dia butuh ibu. Itu saya tersentuh. Lalu saya kalau mau pulang, ngeri banget nih. Pulang ke tempat dia ada pasti anak di situ kan. Kita mau kontrak nggak ada uang. Tetapi di situ saya melihat bagaimana kekuatan Tuhan beri. Yesus datang ke bumi ini juga untuk mengampuni. Bumi ini penuh dengan dosa ya kan Pak. Dia datang ke sini. Lah kita juga
Mau jadi terang tuh jangan di tempat yang terang, saudara. Iya. Jadi teranglah di tempat yang gelap itu. Amin. Baru kelihatan terang itu. Betul. Aduh, dengan cuman satu cover baju, Pak. Saya melangkah dengan panji-panji Kristus di situ. Baru sampai depan pintu udah diusir, Pak. Sambutannya luar. Bukan sambutan, teman saya bilang sambitan itu, Yusnita. Waduh, bukan main, dia merasakan. Waduh, cari-cari gue. Udah, pokoknya sombong. Ambon, Bapak tahu. Ambon tuh kalau baik, kalau baiknya bukan main ya. Orang Ambon tuh Pak dua sisi berlawanan. Kalau dia baik kayak malaikat. Baik sekali. Baik sekali. Itu istilah di sana bilang laki-laki pumbai sekali. Pumbai sekali. Itu muka sampai bergerak pumbai sekali gitu ya. Tapi kalau dia kayak Herodes lebih setan dari setan kan. Aduh. Tapi di situ benarlah saya kembali, lalu saya cuma melihat anak-anak 3 orang ada di situ. Dia membutuhkan papa, membutuhkan mama. Anak-anak. Saya mengalami bagaimana perceraian terjadi di keluarga saya dulu. Anak-anak jadi korban. Saya tidak mau lagi mengorbankan anak-anak saya. Sekarang saya akan berkorban. Luar biasa. Itulah kasih Kristus, berkorban. Iya. Dan itu saya lakukan sampai 8 bulan. Nggak mampu saya, Pak. Diperlakukan, perempuannya usir kita, yang nelpon, pokoknya udah kalau ada pembantu TKW yang paling diperlakukan jahat itu, mungkin saya lebih dari itu waktu itu. Tapi saya bawa anak-anak saya berlutut dan kami hanya menyembah. Pas ke 8 bulan saya bilang, saya nggak mampu Tuhan. Itulah enaknya Tuhan Yesus ini bisa diajak bicara. Hanya Tuhan Yesus Allah yang dapat diajak bicara ya. Karena dia pernah jadi manusia. Jadi Allah lain tidak bisa diajak bicara. Ya gimana wujudnya, gimana? Dia merasakan, dia menjadi manusia, dia merasakan bagaimana perasaan manusia ini. Itu saya bilang, Tuhan tidak mampu saya. Udah gak kuat Tuhan, jangan jadikan saya berdosa Tuhan. Bisa-bisa saya tidak tahan lagi ini Tuhan. Saya panggil dan saya pilih. Oke, kalau kamu nggak suka saya di sini, saya akan pergi. Jadi ada beberapa gereja cukup besar gereja itu. Pokok kita tinggal telepon, ibu jemput ke situ. Udah cukup penderitaan kamu nak, udah cukup. Dia bilang. Tapi saya ingin berjuang sampai menang. Itu saya pengen sampai menang. Kasih itu tidak menyerah. Iya, karena Injil itu adalah kekuatan Allah itu. Sedangkan kita hidup di dalam Injil itu. Nah, kita harus menikmati kekuatan itu. Saya sudah nggak sabar mau dengar endingnya nih. Akhirnya lama kemudian kita pindahlah ke tempat saya sekarang, Cibinong. Dia ambil rumah kecil di situ. Nah, di situ mulai saya bersama dengan anak-anak saya ngumpulin orang-orang lagi. Biasa panggilan kita apa? Penginjil. Mulai lagi penginjil sana sini. Dia marah setengah mati. Lalu bagaimana caranya supaya mungkin dia nggak mau mendengar saya. Tapi setidak-tidaknya dia kan masih Kristen. Dia harus mendengar Tuhan dia dong. Jadi yang saya munculkan kekristen saya begini, dia tetap begitu. KTP tadi kan. Masa saya harus kalah sama dia? Enggak, dia harus kalah dengan Tuhan. Roh Kristen duniawi di sana menang lawan roh Kristus yang sejati di sini ya. Akhirnya dia mau merit lagi, Pak. Mau mantan pacarnya. Tantangan lebih besar lagi. Lebih besar Pak. Malah kita diusir duduk di sini, rasa itu punya gue, nggak boleh duduk. Iya itu. Pokoknya saya bertahun sampai 7 tahun saya bertahan Pak. 7 tahun malah dia memuirit sama mantan pacarnya. Kita lupa kita sebutin, harusnya semua aja pukul rata ya. Segala perempuan ini singkirkan semua. Ini enggak kita, yang si Dewi kita doakan si Dewi, yang si Ella kita doakan si Dewa. Ella emang pergi dia Pak. Muncul lagi si Ina, muncul lagi si Lani. Juga main. Akhirnya pas ke 7 tahun kata Alkitab, angka 7 angka sempurna. Sempurna, penderitaan itu sempurna benar. Tapi saya tetap melayani menginjil, saya tetap Pak. Anak-anak rohani yang terima Yesus saya. Nggak pernah saya, malah mereka karena melihat saya begitu, dia ingin tahu ajaran apa sih tante? Kok tante bisa bertahan begitu? Nah,
Udah, nah, kamu malah saya bilang jangan masuk Kristen ya gara-gara Alkitab. Harus gara-gara Yesus itu menjamah hati kamu. Kalau nggak kuat nanti. Lihat kayak tante begini, kalian kuat. Apalagi masuk Kristen gara-gara perkawinan. Enggak, iya. Itu harga yang harus Tapi banyak cara Tuhan bisa pakai. Banyak cara. Ya. Nah, ibu juga dengan cara yang waduh, yang kalau orang lain barangkali belum tentu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi bukti bahwa penyertaan Tuhan itu membuat Ibu Yusnita ada sebagaimana adanya sekarang. Saya baru selangkah menang, Pak. Saya selalu melihat kekristenan ada 2 tahap begitu. Tahap pertama orang mengenal firman. Oke. Yang kedua orang mendapat kuasa ya Roh Kudus itu. Kebanyakan kekristenan hanya di tahap firman ini. Murid Yesus juga kan 3,5 tahun bersama dengan Yesus tetap juga belum mengerti apa yang Yesus inginkan. Nanti ketika dia terima Roh Kudus, terima kuasa itu, baru dia mengerti. Jadi saya baru berjuang bersama dengan Tuhan. Simon sudah mengerti firman. Saya bilang udah, dia mau menikah, saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya bilang saya tidak sanggup Tuhan. Entah bagaimanalah cara Tuhan, saya tidak mengerti Pak. Mereka ke hotel, lalu meninggal perempuan itu 2 hari kemudian. Dia meninggal. Nggak mungkin dong saya berdoa supaya itu orang-orang meninggal. Iya. Saya sendiri juga kaget. Cuman saya memang berdoa, saya udah nggak sanggup Tuhan. Saya nggak mampu lagi Tuhan. Saya pergi dari rumah ini, bawa anak-anak saya Tuhan. Berarti saya gagal, saya tahu saya gagal. Saya nggak menang. Nah, Tuhan buat begitu. Nah akhirnya ada 2 pilihan waktu itu. Saya bilang kamu masuk penjara kudus atau masuk penjara dunia. Ya pasti dong dikasuskan dia kan Pak. Gitu. Pasti dikasuskan karena ya pokoknya meninggal lah. Secara nggak wajar begitu kan. Atau gimana lah waktu itu. Nah akhirnya apa tuh penjara kudus? Saya udah nggak kuat lagi ya. Saya akan pergi dari rumah ini. Selama 1 minggu saya pergi. Kalau kamu benar takut sama Tuhan, Yesus itu Tuhan kamu, kembali ke dia. Jangan ke saya, kembali ke dia. Kalau kamu kembali ke dia, kamu tahu nanti siapa istri kamu. Udah. Terus ya saya pergi seminggu. Saya nanti pulang harus ada formulir sekolah Alkitab di meja ini. Dia bilang? Saya. Oke. Kalau enggak ada itu, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Paling saya nanti ke sini saya ambil anak-anak saya dan saya pergi. Saya pergi ke satu teman saya gereja, saya doa puasa di situ. Saya pulang sudah ada formulir sekolah Alkitab itu. Oh jadi ikut sekolah Alkitab. Jadi barulah dia mengenal firman itu sedikit Pak. Tapi yang perubahan karakter itu kan itu apa pertemuan pribadi dengan Tuhan harus. Jadi itu belum dia alami. Cuman sekarang ini dia mulai mengerti maksud Tuhan itu ternyata itu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi puji Tuhan sekarang kami bersama. Oke, puji Tuhan. Oke, pokoknya banyaklah cerita kalau bilang, waduh ini sinetron berseri sebenarnya kalau mau dibangun cerita Ibu Yusnita ini. Ada satu hal yang penting Bu yang saya mau tanya. Saya dengar Ibu juga aktif dalam siaran radio berbahasa Minang justru untuk menatalayankan kebenaran Injil ya, firman Tuhan. Itu dari tahun berapa ke tahun berapa itu? Dari tahun 2000 sampai tahun 2016. 2000 sampai 2016. Ibu membina satu siaran radio dalam bahasa Minang. Iya. Nah, sekarang orientasi ke depan kira-kira Bu Yusnita bagaimana? Apa harapannya? Apalagi Ibu dengar nggak terakhir ini masalah kasakusuk soal Injil bahasa Minang ditarik? Sebagai seorang Minang bagaimana Ibu punya komentar ini? Ya agak aneh juga ya sebenarnya seluruh suku kayaknya ada bahasanya. So kitab suci diterjemahkan ke bahasa apa aja? Kitab suci apa aja kan? Apa aja. Tapi saya heran juga saya dengar kemarin, ya sebenarnya sudah lama apapun atribut dari daerah itu kayaknya nggak boleh. Saya pikir ya sudahlah. Kalau bagi saya nggak penting itu. Kita bicara surga nggak akan bicara lagi tentang hal duniawi seperti itu. Dan hanya menjadi aneh saja. Kok cuman satu-satunya suku saya ini begini sampai benar-benar harus dicabut dan dicabut.
Bukan wacana aja, tapi benar sudah terjadi sepertinya. Tapi justru kadang-kadang saya lihat juga ya, suku Sunda itu loh Pak. Kadang-kadang saya lihat orang Sunda kan banyak fanatik juga. Ada gerejanya, ada ininya apa Alkitabnya begitu. Ya maksudnya gini Bu, artinya gini. Ibu ini contoh nyata kan ibu nih. Ya. Ibu dan banyak pendeta lain, hamba-hamba Tuhan lain yang berasal dari daerah Minangkabau sendiri, kan tidak dimenangkan dengan penginjilan bahasa Minang. Justru itu. Iya kan? Bukan saya mau tanya, Ibu Yusnita Tanjung ini bertobat terima Yesus secara pribadi karena diinjili dalam bahasa Minang, Injil bahasa Minang? Enggak lah Pak. Enggak, kan? Iya, malah ada Alkitab, ada tuh Alkitab bahasa Minang. Saya enggak pernah baca itu. Ya. Dan lagian juga orang-orang Minang juga nggak pakai, jadi ya udahlah nggak penting-penting amat kok itu. Justru bukan orang Minang yang agak bersuara sekarang. Kalau saya bilang, aduh kok bicara tentang Yesus itu bukan bicara cuma masalah-masalah itu kecil itu nggak perlu. Jadi nggak ngaruh. Nggak gitu ngaruh loh. sama sekali. Biar kita juga umpamanya bawa itu di situ tuh bahasanya itu, misalnya kita memenangkan siapa dengan pakai itu. Orang di Jakarta, orang enak berbahasa Indonesia kan? Misalkan Misalnya, Ibu melayani saudara-saudara yang lain gitu loh. Kan tidak pernah pakai Injil bahasa Minang kan? Nggak pernah Pak. Jadi kami juga jadi kok aneh kok baru sekarang gitu loh. Sebenarnya itu udah lama loh Pak adanya. Ada usulan-usulan itu. Bukan itu. Oh iya. Udah lama. Dari tahun 86. Sebelum saya terima Yesus aja udah ada. Sudah ada itu. Cuma kok sekarang jadi dipersoalkan, aneh juga. Ya nggak ngerti lah Pak, ada apa? Ya, tapi itulah Tuhan punya cara. Tuhan izinkan ya. Ya barangkali juga ini waktunya bagi orang Minang untuk dijamah Tuhan. jadi viral juga kan, orang ingin tahu juga. Artinya gini, dengan mencuatnya persoalan ini, orang jadi berdoa buat orang-orang Minang supaya belas kasihan Tuhan juga turun kan? Ya kenapa kok teman-teman kok sampai begitu amat ya orang-orang itu sama orang suku kamu itu? Saya bilang doakan saja, kan tidak ngaruh dengan iman kita. Oke, Bu, Ya, Pak. coba sampaikan pesan kasih kepada saudara-saudara kita yang perlu belas kasihan itu. Dun sana nan dikasihi di Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara pemirsa sekalian, khususnya untuk orang Sumatera Barat ya, kalau sudah jamahnya di Tuhan, awak tidak perlu menginjili mereka dengan Alkitab kita. Kalau ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu penuh kasih, Tuhan Yesus itu ada, buktikanlah dengan hidup kita. Firman itu harus hidup di dalam hidup awak. Nah, supaya orang mencali, jangan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Tanda orang batuhan itu, sifatnya, kelakuannya itu baik adonya. Karena tidak ada Tuhan itu mengajarkan untuk hal-hal yang buruk ke pengikutnya. Pasti hal yang baik. Nah, awak kok harus terbaik ya di sana ya. Karena Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Tuhan tuh mengecewakan ndak cie pun dari manusia kok nyo inginkan kematiannya. Ndak. Nyo ingin satu orangku diselamatkan. Tapi mau ndak awak diselamatkan? Tuhan awakku ndak pernah memaksakan kehendaknya, itu ndak pernah. Bacalah di Injil. Tuhan itu menyuruh awak memilih. Ya, pilihlah jalan keselamatan. Jikalau awak sudah memiliki keselamatan, tinggal kerajokan keselamatan itu. Dengan apa? Dengan hidup awak. Kalau ada orang mencaci maki awak, mundur saja. Jangan sampai najis lo mulut awak. Nah, ya kau berdosa lah awak. Ampuninya. Sebagaimana Yesus mengajarkan, ampuni musuh-musuh itu. Ya sahabat ya. Uni percaya kalau adik-adik yang dikasih oleh Tuhan ya, lanjut jamah dari Tuhan, harus ada perubahan di dalam diri awak. Harus ada. Kalau ndak ada berarti firman tu alun ado di hati awak. Firman tu kuat sekali untuk mengubah seseorang. Kalau orang tu mau.
Kalau Anda amuh, Tuhan enggak pasok. Ya. Nah, puji nama Tuhan, Pak Yosua Teu. Puji Tuhan. Terima kasih banyak ya, yang sudah mengizinkan Ambo ado di Siko. Biarlah sado kesaksian Ambo itu menjadi berkat ya bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Apalagi tadinya tidak mengenal Yesus, lalu Yesus pilih kita menjadi anak-anaknya. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Kalau itu sudah kita terima, yuk kita sama-sama menyatakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Mungkin ada intimidasi ya, tekanan kiri kanan muka belakang. Pesan saya, tidak perlu takut. Takutlah kalau kita berbuat dosa. Ya, jangan takut kata Tuhan. Mari kita responi firman. Ya Tuhan, ampuni saja mereka. Mereka nggak tahu apa. Dulu Uni juga begitu, membenci orang ya. Benci apalagi sama Kristen tuh, dia paling benci banget tuh sama Kristen itu. Tetapi setelah Uni tahu ternyata Yesus itu tidak pernah ya menanamkan roh kebencian sedikit pun terhadap pengikutnya. Tidak ada. Ingat baca kalau di Alkitab itu udah jelas orang itu mau membunuh dia. Ya, dipotong kupingnya, malah ditaruh lagi tuh kupingnya. Ampuni musuh. Tugas kita sebagai pengikut Yesus hanya menyatakan kasih Tuhan, bukan menghakimi dan bukan menghukum. Ya sahabat. Amin. Jadi ternyata di dunia kafirun tanda kutip ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang hidup yang menghidupi kita. Namanya Yesus. Yesus Kristus, Juru Selamat. Luar biasa ya. Senang sekali Ibu Yusnita. Amin. Kita bisa berdialog dan memberi inspirasi bagi anak-anak Tuhan supaya tetap teguh, tetap kuat dalam iman. Amin. Nah, sekali Yesus, Tetap Yesus. tetap Yesus. Amin. Jadi Ibu sudah mantap betul ya untuk jadi Kristen. Cool, mantap. Full mantap ya. Ya. Dan saya percaya pemirsa, sesi ini juga sesi yang sangat menginspirasi kita untuk dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun juga tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Walau kadang kala seolah-olah Tuhan jauh, tapi percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah sekalipun Dia mentelantarkan kita. Kadang kala Dia izinkan, tapi Dia beri kekuatan, dan tidak pernah Tuhan kalah, selalu menang. Amin. Dan itu sebabnya jangan pernah berhenti menjalani kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Tetap berharap dan andalkan Tuhan dalam segala perkara. Doa dan kehidupan yang berbuah dalam Kristus, itulah yang menjadi penginjilan efektif. Ya, dengar baik-baik. Kehidupan doa, hidup yang berbuah dalam Kristus, kasih yang nyata bukan sloganis, itulah yang menjadi Injil sejati yang menjangkau orang-orang yang belum percaya. Kiranya program kali ini juga dapat memberkati saudara dan nama Yesus Tuhan dimuliakan. Dan terima kasih Ibu Yusnita Tanjung Sama-sama. sudah Pak. mau hadir dalam program Perspektif Joshua Teu. Dan kiranya Ibu senantiasa Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Amin. Dalam segala hal. Amin. Dan pemirsa, akhirnya kita harus berpisah. Saya Pastor Joshua Teu dan Saya Yusnita Tanjung. kami berdua mengucapkan Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.